وغفرنا عن ذكرك وذكر الكافرين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا فهم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرشنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب فضلك ورحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya adalah dijadikan kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah, beriman kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu dijadikan kita sebagai sebagian daripada umatnya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwa para ulama menjelaskan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang paling rendah, itu lebih afdal daripada semua umat-umat yang terdahulu. Jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling rendah itu lebih afdal, lebih mulia dari semua umat-umat yang terdahulu yang sebelumnya. Jadi Allah jadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling mulia, yang paling dicinta, yang paling diagungkan oleh Allah. Bahkan semua nabi, semua umat itu Allah kabarkan tentang umatnya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semua umat yang akan diriwayatkan di dalam Taurat ketika Nabi Musa alaihissalam beliau melihat bahwa nanti di akhir zaman Allah Subhanahu wa taala akan mengutus umat yang menjalankan sholat 5 waktu, umat yang menjalankan puasa di bulan Ramadan, umat yang menjalankan zakat, haji, umat yang terakhir diutus oleh Allah namun pertama memasuki surga. Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah, ya Allah ij'alhum ummati, ya Allah jadikanlah mereka itu umatku, kata Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa minta agar dijadikan sebagai umatnya Nabi Musa. Dan lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tidak wahai Musa, mereka adalah umatnya kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu Nabi Musa meminta kepada Allah, ya Allah ij'alni min ummat Muhammad, ya Allah jadikanlah aku umatnya Nabi Muhammad. Nah, jadi Nabi Musa saja minta kepada Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjawab, yang mana diriwayatkan jawabannya di dalam Al-Quran. Allah menjawab, ya Musa inni stafaituka ala nasi birisalati wa bikalami fahud ma'ataituka wa kun minasyakirin. Ya, dalam Al-Quran Allah berfirman, itu jawabannya, wahai Musa, aku telah memilihmu dengan risalahku dan dengan kalamku, fahud ma'ataituka, ambillah apa yang aku berikan dan jadilah daripada orang-orang yang bersyukur. Bahkan diriwayatkan semua para nabi minta kepada Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Ya, semua para nabi dan para rasul meminta ada yang dikabulkan oleh Allah, seperti Nabi Isa alaihissalam, ya, yang nanti di akhir zaman dalam riwayat yang sahih akan turun dan menjadi umatnya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya lagi adalah Al-Khadir. Ya, menurut pendapat beliau adalah seorang nabi, yaitu Nabi Al-Khadir alaihissalam. Itu dalam riwayat yang sahih, ya, dipanjangkan umurnya oleh Allah sampai sekarang masih hidup, dan
dengan menjadi umatnya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi para nabi-nabi kita kepada Allah, ya, menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak minta, namun kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan datangnya bulan yang mulia, yaitu bulan Rabiul Awwal, bulan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kaji bagaimana sifatnya beliau, kita kaji bagaimana akhlaknya beliau, kita kaji bagaimana kemuliaan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa mengikuti Nabi kita Sayyidina Muhammad. Ya, yang mana kita lihat bahwa para sahabat itu memperhatikan sampai makanan yang dimakan oleh Nabi Muhammad apa aja, ya, agar bisa diikuti oleh para sahabat. Para sahabat memperhatikan bagaimana jalannya Nabi Muhammad, bagaimana tidurnya Nabi Muhammad, ya, bagaimana, ya, semua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu diperhatikan oleh para sahabat. Ya, sampai dijelaskan, ya, di dalam kitab-kitab Asy-Syama'il tentang bagaimana sifat-sifatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, sampai buah yang dimakan oleh Nabi Muhammad, makanan, lauk pauk dan lain sebagainya, gelas yang beliau pakai, ya, pedang yang beliau pakai, sandal dan lain sebagainya, semuanya disebutkan. Karena apa? Karena para sahabat berusaha untuk semaksimal mungkin mengikuti, ya, sunnahnya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengapa? Karena semua yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berfirman di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ya, sesungguhnya pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terdapat contoh yang baik bagi orang-orang yang ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang ingin masuk ke dalam surga. Jadi cara untuk memasuki surga adalah dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya Nabi Muhammad bersabda, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man ada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang menolak untuk masuk ke dalam surga. Ya, para sahabat bertanya, waman ya'ba, siapa yang menolak ya Rasulullah? Ya, dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani faqad jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku akan masuk ke dalam surga, barang siapa yang tidak taat kepadaku sama seperti menolak untuk masuk ke dalam surga. Ya, jadi, ya, tingkatan seorang hamba di sisi Allah itu tergantung, ya, seberapa besar mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan, ya, dikatakan para wali-wali itu tingkatannya berbeda-beda. Ya, para wali itu tingkatannya berbeda-beda, ya, tergantung mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Jadi semakin mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijelaskan bahwa dalam hadis, ya, sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di antara yang beliau sampaikan, di antara yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah, yaitu khudhu junnatakum minan nar,
Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa ambillah, lindungilah diri kalian dari api neraka. Ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, lindungi diri kalian dari api neraka. Ya, bagaimana? Yaitu dengan membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Fa innahunna ya'tina yawmal qiyamati mu'aqibat wa hunna al-baqiyatus shalihat. Ya, karena ucapan itu akan datang nanti di hari kiamat yang akan melindungi, dan itulah al-baqiyatus shalihat. Ya, dalam hadis yang lain bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ahabbul kalami ilallah ta'ala arba'u kalimat, ya, bahwa kalimat yang paling dicinta oleh Allah adalah 4 kalimat. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta, tidak mengapa kamu mulai dari manapun, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi boleh dimulai dari manapun, boleh alhamdulillah dulu, alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah atau Allah akbar, alhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah. Ya, itu boleh dari manapun. Ya, dalam hadis yang lain, ya, sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW, istaghfiru minal baqiyatus shalihat, perbanyak daripada al-baqiyatus shalihat. Ya, gila para sahabat bertanya, wa ma'hunna ya Rasulullah, apa itu al-baqiyatus shalihat? Ya, sebenarnya al-baqiyatus shalihat itu adalah amalan yang baik. Jadi al-baqiyat amalan yang kekal pahalanya, as-shalihat yang baik. Ya, tapi yang dimaksud adalah bahwa dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya, jadi ada riwayat ditambah dengan wa la hawla wa la quwwata illa billah. Di dalam hadis yang lain juga bahwa Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW beliau bersabda, laqitu Ibrahim alaihissalam laylata usriya bi fadana. Ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, aku bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di malam Isra dan Mi'raj. Ya, fadala, lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, ya Muhammad, Agri umat kami ini salam, sampaikan kepada umatku salam dariku. Jadi Nabi Ibrahim mengirimkan salam kepada kita. Ya, ala nabiyina wa alihi afdhalus salatu wassalam. Wa akhbirhum, dan kabarkan kepada mereka, anna jannata tayyibatul turbati akbatul ma'i, dan kabarkan kepada umatmu, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, kabarkan kepada umatmu bahwa surga itu tanahnya baik dan airnya tawar. Wa anna hajian, dan surga itu adalah jian. Ya, jian itu maknanya tanah yang luas. Wa anna firasaha, dan tanamannya itu adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, itu adalah tanamannya surga. Ya, maknanya orang yang memperbanyak membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, seperti orang yang menanam, panennya nanti di surga. Ya, jadi misalnya orang di dunia, ya, orang yang selalu banyak menanam, semakin banyak menanam, panennya semakin banyak. Di surga semakin banyak panennya, semakin banyak mendapatkan kemuliaan, ya, dari Allah di dalam surga adalah dengan memperbanyak membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, karena itu ada
adalah tanamannya surga atau sawahnya surga. Ini yang dikatakan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara apa yang disampaikan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa likulli syai'in sifana wa inna sifanaka qalbi dzikrillah. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala sesuatu ada cara untuk mengkilapkannya, membersihkannya. Sedangkan cara untuk membersihkan hati adalah dengan memperbanyak berpikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga diantaranya adalah dengan memperbanyak bersalawat kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi khususnya ya para ulama menjelaskan pada akhir zaman dua zikir yang harus kita perhatikan, yang harus kita amalkan, jangan sampai kita tinggalkan, yaitu dua. Yang pertama adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah istighfar. Ya, yang pertama salawat dan yang kedua adalah istighfar. Ya, dijamin orang yang banyak salawatannya, banyak istighfarnya, itu selalu akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, akan dihilangkan kesusahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan juga doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting adalah istiqomah. Ya, istiqomah ya, setiap hari harus ada amalan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan istighfar. Ya, jangan lagi susah aja baru salawat istighfar. Ya, lagi senang lupa. Ya, ini tidak istilahnya tidak afdal. Ya, amalan yang paling afdal adalah istiqomah. Ya, jadi orang yang istiqomah salawat dan istighfar setiap hari itu pasti akan dihilangkan kesusahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun banyak orang bilang sekarang serba susah, ya, serba sulit semuanya, ya, serba ya, tidak ada ya, yang mudah dan sebagainya. Ya, namun ya, tidak untuk orang yang memperbanyak salawat dan istighfar. Ini sudah dijamin oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam hadis ketika ada seorang sahabat yang berkata, ya Rasulullah, aku akan habiskan seluruh waktuku untuk bersalawat kepadamu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Untuk fa'abdu wa maka kalau demikian semua kesusahanmu akan dihilangkan oleh Allah dan semua dosamu akan diampuni oleh Allah." Ini ya jaminan yang pertama. Yang kedua istighfar. Ya, dalam hadis bahwa man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang banyak istighfar, Allah akan hilangkan semua kesusahannya, Allah akan beri jalan keluar dari semua kesempitannya, dan Allah beri rezeki dari arah yang tidak disangka. Ya, ini yang menjamin. Siapa yang menjamin adalah Nabi Muhammad. Ya, nggak mungkin beliau berdusta, tidak mungkin beliau berbohong. Ya, beliau menyampaikan semuanya. Apa yang beliau sampaikan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ya kita pentingkan, ya kita amalkan ya istiqomah setiap hari untuk memperbanyak bersalawat dan istighfar agar semoga ya dihilangkan kesusahan kita oleh Allah, ya diberi jalan keluar oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah dari arah yang tidak disangka-sangka, dan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Ya, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Berkati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa laqad ashartu li ta'ziman wa sahbihi bil mu'minina bil asjana wa la ibadana alayhi wa ma yusabu minna wa kullu ma'ana lakinna utabu sarahi kasana bi sababina wa hadana wa min nasna ilma wa bi'ahuna ربنا وربنا وحدنا علينا هنا متوسلين بمن إليه دعانا وثاره وحبيبه وزميله زيد الوجود به مبارعنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمستقبلنا دعوانا أنزلنا يا بحرنا في هذه الدنيا وفي عمرنا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا وما بعدنا في أحكامنا واسلك بنا بنهج طاعة المصطفى ثبت على بدن الحبيب ختاما فرنا بفضل الميثاق وتحمد في بلد عند رضا ترعانا وقته في كل حال أهلنا وإذا لمن ودع ومن والانا والمحسنين ومن أجاب بدعنا وتولد وتعلم عصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت أمرنا ومن أخرجنا عذاب عبد سننا واصلح بذنبك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طاعة ببداية الأمر رحمة كل من عادانا واغفر لنا واسقنا كأسا لنا واشف وعافي عاجلا مرضانا واغفر لنا الحاجات واصلح لنا عند الممات واصلح الاغفانا يا رب واجمعنا وعاد لنا في ذلك الفردوس ورجوانا يا رب واجمعنا وعاد لنا في ذلك الفردوس ورجوانا يا رب واجمعنا وعاد لنا في ذلك الفردوس ورجوانا بالمصطفى صل عليه واله وعلى قدره سلام وسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين وقبل الأكرم النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الفاتحة. الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم اللهم ان مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجع عندنا من اعمالنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil jazakumullah khairan pada guru kita Al-Habib Hasan bin Ahmad telah menyampaikan tausiah pada malam ini, mudah-mudahan jadikan ilmu kita